Semua siap? Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Masuk semua? Masuk semua? Adik Chandra ada ya? Ada. Ade Hermawan? Ada. Adrika Anita? Arinda? Ada. Bella? Sendrian? Ada. Khairatu Uma? Ada. Dimas? Dinda? Kartika? Ada. Insan Muzamil? Maura? Hadir. Berarti sudah hadir semua ya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Sebelum kita lanjutkan materi kita, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang otonomi daerah dan desentralisasi. Nah, ada yang masih ingat apa itu desentralisasi? Desentralisasi ada yang masih ingat? Desentralisasi. Apa desentralisasi? Siapa yang bisa jawab? Suatu proses penyerahan sebagai wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula dari urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Ya, jadi desentralisasi penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Kalau otonomi daerah, otonomi daerah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, hak atau wewenangnya untuk mengatur daerahnya sendiri. Kemudian dalam pelaksanaan otonomi daerah itu ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihannya dulu. Apa kelebihan otonomi daerah? Ya. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan delegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. 2. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 3. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Jadi kelebihannya itu sumber daya alam yang ada di daerah itu bisa lebih kita manfaatkan secara optimal. Kenapa? Karena yang tahu sumber daya alam yang ada di wilayah itu ya orang kita sendiri. Ya. Kelemahannya untuk desentralisasi otonomi daerah, kelemahannya Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi. sama koordinasi. Ada lagi? Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Bisa terganggu. Ada lagi? Kelemahannya? Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham daerahan. Ya, bisa menimbulkan paham daerahan. Intinya untuk kelemahannya, andai kata dana kurang, secara otomatis sumber daya alam yang ada di daerah itu tidak bisa secara optimal kita manfaatkan, kita olah, gitu ya. Kita akan lanjut ke materi yang kedua, itu tentang pemerintahan pusat.
kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Nah, di sini nanti diharapkan satu, kamu bisa mendeskripsikan kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Yang kedua, menjelaskan kewenangan pemerintahan pusat. Terus yang ketiga, menjelaskan kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Itu yang diharapkan. Nanti setelah pembelajaran ini, nanti Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Dari video itu nanti silakan kamu buat poin penting, ya, poin penting dari video pembelajaran ini, ya. Video lain kita akan melanjutkan materi 24B mengenai kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang dimaksud pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah seorang presiden dibantu oleh wakil presiden dan juga menteri-menteri negara. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil menggunakan 3 asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga asas tugas pembantuan. Setelah menyaksikan itu, silakan kalian catat poin penting dari video ini. Ibu kasih tahu 10 menit. Tentang pemerintahan pusat, ya. Jadi yang kamu cari di sini kedudukan dan peran pemerintahan pusat, kemudian kewenangan pemerintahan pusat, kemudian menjelaskan kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Sudah? Ada yang sudah? Siapa sih penyelenggara kedudukan dan peran pemerintah pusat? Pemerintahan pusat siapa? Wakil Presiden dan Menteri Negara. Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian untuk fungsi pemerintahan pusat dalam pelayanan otonomi daerah ada berapa? 3. Ada 3. Apa saja? Yang pertama, Fungsi layanan. fungsi layanan. Yang masuk dalam fungsi layanan, andai kata nih besok kamu ada yang kerja di pelayanan umum kesehatan, minta tolong kalau kamu melayani jangan pilih-pilih ya. Oh ini yang BPJS nantilah, yang kartu KIS nantilah, ini duluan lah. Oh ini yang kelas 1 masuklah dipilih, jangan ya. Nah, kita buat sama. Kemudian yang ketiga, tujuan khusus ya, menjamin efisiensi pelayanan umum karena berskala nasional, ya. Yang selanjutnya menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak dan yang langka, canggih, mahal, beresiko tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, tetapi sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti teknologi satelit, pembangunan antariksa, ya itu teknologi. Yang keempat, membuka ruang kebebasan bagi masyarakat baik pada tingkat nasional maupun lokal. Bebas, kita diangkat bebas, tapi bebasnya yang bertanggung jawab, bukan bebas maunya. Selanjutnya, menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah kreatif. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini dituntut sumber daya manusia yang kreatif, yang inovatif. Kayak mana nih? Nah, ya. Kemudian memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dalam mengatur rumah tangga sendiri. Jadi ada interaksi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk materi pemerintahan pusat? Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Sri. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan simpulan materi hari ini mengenai pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pelayanan,
Kemudian yang kedua, fungsi pengaturan. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan. Dalam pelaksanaan perannya, pemerintah pusat memiliki kewenangan, yaitu pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis, dan yang terakhir konversasi dan standarisasi nasional. Dalam melaksanakan kewenangannya, ada beberapa tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama dalam tujuan umum yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pemerataan dan keadilan. Yang ketiga, menciptakan demokratisasi. Yang keempat, menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. Yang kelima, memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional. Dalam tujuan khususnya, yaitu memperhatikan dan memelihara identitas bangsa, menjamin kualitas pelayanan umum, pengadaan teknologi, membuka ruang kebebasan masyarakat, dan yang terakhir menciptakan kreativitas. Sekian, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Undang-undang tadi yang termasuk dalam urusan pemerintahan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi urusan pemerintah pusat. Satu tadi urusannya absolut. Yang kedua konkuruen. Yang ketiga umum. Yang masuk dalam absolut kemarin tadi agama. Penetapan hari besar agama. Tidak mungkin di Jambi untuk Maulid Nabi kayak kemarin ya. Maulid Nabi tanggal sekian. Mungkin yang di Medan tanggal sekian. Yang di Palembang tanggal sekian. Yang di Jakarta tanggal sekian. Tidak mungkin ya. Dia sama. Itu urusan agama. Kemudian urusan apa lagi yang menjadi kewenangan pusat? Keuangan satu, ya. Kemudian pertahanan dan keamanan itu punya pusat. Justisinya apa sih? Justisi pengadilan, hukum, justisi. Nah, karena undang-undangnya beda. Oh, kalau membunuh di Jambi sekian tahun penjara. Kalau yang di Palembang kalau begini sekian inilah. Ya, justisi, pengadilan, hukum sama. Ada lagi yang menjadi urusannya? Urusan tadi pemerintahan pusat. Agama, justisi, pertahanan dan keamanan, norma, apalagi yang menjadi urusannya? Amanan, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa tugas kamu nanti yang membuat poin penting tadi di buku, ya. Untuk tugas minggu depan kamu lihat di LKPD kamu itu, lihat di buku LKPD ada tugas pilihan ganda, ya. Halaman berapa tuh pilihan ganda di LKPD? Silakan kamu kerjakan, ya, yang di LKPD. LKPD kamu selesaikan tugasnya, nanti minggu depan kamu kumpul di rumah. Silakan kamu baca-baca lagi
materi tentang untuk minggu depan kita lanjut ke pemerintahan daerah. Ini pusat sudah, minggu depan kita lanjut ke pemerintahan daerah. Ada yang mau ditanyakan materinya? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.